kalau misalnya kita tarik patternnya, orang-orang tuh mikir, oh ya, gue dari 10 juta bisa masuk ke 1 miliar, ya kan? Artinya dari 1 miliar ini bisa gue gulung ke 100 miliar, kayak gitu. Terus dari 100 miliar ini berarti bisa gue gulung lagi ke 10 triliun, kayak gitu misalnya. Ya kan? Jadi mereka akan berasumsi seperti itu, dan mereka akan ngerasa, oh, past performance itu going to mirror future performance. Which is not correct gitu kan sebenarnya. Betul. Makanya kemenangan terbesar seorang penjudi apa kok? Apa? Berhenti. Damn. Itu kemenangan terbesar seorang penjudi. Semua orang Indonesia tahu gitu. Itu ada quotes-nya itu. Kemenangan terbesar seorang penjudi adalah berhenti. Oke, selamat datang semuanya di series I Can Relate. Di sini kita kedatangan tamu spesial, dan di topik hari ini kita akan bahas tentang how to manage fear of missing out. Karena kita ngeliat banyak banget orang-orang yang suka beli saham tuh FOMO gitu kan, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan tamu spesial ini akan mengupas dalam tentang FOMO. Please introduce yourself. Oke, saya Filbert, saya dari Medan. Kesibukan saya sih mostly ya bekerja lah ya, pekerjaan swasta. Dan ya saat ini saya memang sedang di-handle oleh Recompound. Cool. Gimana, coba ceritain pengalaman investasi, bro? Oke, jadi yang saya temukan di Recompound ini sebenarnya ada sejalan nih dengan beberapa grup saham yang saya ikuti, yaitu kaidah value investing. Yang mana value investingnya ini bukan cuman ini ya, jangan cuman per PBV ya, karena itu nggak relate gitu kalau cuman per PBV. Jadi mereka itu ngasih analisa yang dalam gitu, yang mana mirip banget dengan salah satu grup yang saya ikuti yang cukup mahal, yang ini di-handle by profesional gitu. Harusnya udah tau lah grupnya emang cukup mahal gitu. Nah, saham-saham yang mereka beli juga saya lihat, saya juga suka. Karena saya juga pribadi saya mengerti ya. Jadi saya sebelum saya pakai Recompound, saya juga lihat port mereka yang mereka beli sahamnya, pegangan-pegangannya apa aja gitu. Karena banyak orang yang saya udah cek, itu walaupun namanya value investing, tapi belum tentu sahamnya itu value investing gitu. Dan kebetulan saya cek itu di Recompound cukup oke. Manajemen resikonya juga bagus ya, tidak ada istilah all inan, dan itu semua merata. Dan so far sih hasilnya, terlepas ada turbulence dari pasar ya, sekarang saham konglo lah lagi naik turun semua, tapi yang saham konglonya jebret, semuanya jebret gitu kan. Tapi di port saya kebetulan nggak jebret-jebret banget gitu, jadi aman lah, syukurlah begitu. Ya, dan kebetulan juga sih kita kan lagi pingin ngobrolin tentang saham-saham yang emang lagi sangat hot gitu kan. Terutama kalau misalnya di circle lu pasti kan bilangnya, oh ya, fundamental is dead gitu. Per PBV lu kalau misalnya cuma ngeliat itu kecil, bukan berarti harga sahamnya akan naik gitu kan. So, lu cara nge-handle itu gimana? Like, lu tanggapannya gimana? Yes, sebenarnya sih kalau kita ngomongin cara handle ya, ini benar-benar harus pengalaman gitu. Istilahnya kayak gini lah. Wah, gua mau beli saham itu pas waktu crash gitu. Ternyata waktu 2020 itu beneran dikasih crash. Okay. Dan ternyata beli enggak, yang ada kena mental gitu kan. Memang pengalaman itu penting. Jadi teman-teman saya sarankan juga untuk yang mau beli saham atau apapun, maupun sekalipun saham itu di-handle oleh orang lain, at least mengerti dulu gitu. Maksudnya mereka itu ngapain, lakukannya apa, kenapa mereka beli saham ini, dan itu memang udah dijelaskan ya oleh tim Recompound, itu ada tesisnya. Nah, kebetulan sekali lagi pengalaman sih. Jadi gua udah tahu dan punya temen yang beli dari saham yang aneh-aneh, saham konglo, saham koin-koinan lah, juga ada koin kripto. Memang nggak salah menurut saya. Kalau lu bisa follow trennya dan lu bisa exit tepat waktu, itu nggak salah gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita berlompat-lompat ya, bentar kita value investing, bentar kita konglo, bentar kita beli koin, itu lu jadi nggak punya prinsip gitu. Jadi kayak lu nggak ada satu cara yang konsisten gitu. Karena di market itu harusnya konsisten, bukan siapa gainnya paling besar. Buat apa kita gainnya besar dalam satu waktu 100% pakai margin, tapi kalau ujung-ujungnya nol ya buat apa gitu. Kita mau gain 400%, tapi kalau tahun kelimanya jadi nol buat apa gitu. Kita akan kalah dengan orang yang konsisten mungkin 10-20% per tahun, tapi jangkanya lama gitu. Memang orang itu kuncinya tidak sabar gitu. Makanya kalau mau cepat kaya ya kerja guys, bukan diinvest. Tapi kalau misalnya gue boleh tahu juga, misalnya orang-orang yang misalnya yang baru ngalamin gitu kan, mereka beli saham konglo yang kayak naiknya tinggi bangitu kan, terus mereka pamer cuannya. Kan ketika lu ada di atas angin ya kurang lebih, lu kan akan ngerasa, oh gue nggak akan bisa kalah nih dari market kayak gitu kan. Nah itu gimana kayak? Aku ada satu cara sih. Biasanya aku berlatihnya ini sih, kalau dalam istilah Buddhism
religiusm ya, sorry ini agak masuk ke religion. Gak apa-apa, kita kan negara Pancasila. Iya, jadi kita agak masuk ke agama. Kita itu diajarkan itu untuk tidak reaktif. Ya, dari meditasi mungkin semua orang juga ada tahu ya meditasi dan semacamnya. Ya tidak reaktif sih. Jadi ketika di market itu kita cuan itu biasa aja, ketika loss itu pun biasa aja gitu. Jangan. Yang penting aku tahu kenapa orang itu bisa reaktif karena mereka itu nggak ngerti apa yang mereka beli. Jadi ketika mereka itu beli dan harganya naik, wow ini enak banget. Kayaknya gue harus beli lagi gitu, gue nambah dikit gitu kan. Yang padahal mungkin dari tim Recompar atau dari saya pribadi biasanya kalau orang beli saham itu kita udah ada targetnya. Targetnya beli karena apa, jual karena apa. Jadi harus ada plannya. Kalau nggak ada plannya ya goyang gitu. Kalau lagi turunnya kenapa ya gitu ya gitu. Saya jujur lah, saya juga agak nakal-nakal dikit lah ya. Saya juga ada beli saham-saham yang gorengan juga gitu ya, for fun aja gitu kan. Ya itu beda yang punya plan sama yang nggak punya plan. Kalau yang nggak punya plan belinya itu ya goyang, turun dikit kenapa ya gitu ya. Tapi kalau yang punya plan ya misalnya contoh ya saham bank kan murah nih, kan saya lihat resikonya itu hampir nggak ada. Misalnya dividennya itu udah 10%-an gitu kan. Kalau turun saya beli, kalau naik saya nggak kejar, ya biasa aja gitu kan. Karena kita juga tiap tahun dapat uang tunggu kan puluhan persen, udah lebih dari cukup, walaupun nggak bisa mengalahkan return saham konglo ya, cuman ya menurut saya sih udah cukup lah gitu. Warren Buffett aja 20% gitu kan per tahun kayak gitu. Tahun gitu. Jadi yang membedakan adalah kalau misalnya orang yang beli saham yang nggak jelas, yang aneh-aneh, itu mereka nggak ada plan ya. Nggak ada plan. Habis itu cenderung ketika mereka ada harganya naik, sangat naik kayak gitu, mereka akan nambah investasi itu. Mereka ada kejar keuntungannya. Yes, mostly itu yang beli saham konglo pasti ngekor, nggak mungkin ada tesisnya, itu nggak mungkin. Paling tinggi pun ya technical analysis, tarik garis seperti itulah. Tapi kalau patah jual. Nah, mostly orang kita itu yang suka ngikut. Ketika masuk grup sinyal yang nunggunya sinyal trading, TP-nya di berapa gitu, SL-nya di berapa gitu kan gitu. Itu pun kalau dipasangin, kalau nggak dipasangin ya lihat aja harganya gitu turun. Terus kalau misalnya lu boleh ceritain juga kan, lu kayak ada main saham yang value investing sama ada main saham yang buat seru-seruan aja gitu kan, which is fine karena kan yang penting kita tahu kita spekulasi terus kita taker aja kayak gitu. Tapi pasti ada masanya di mana kita pas mulai baru invest saham kayak gitu, ya yang kayak tadi lu bilang kita ngekor orang aja terus kita kayak gitu. Terus gimana ya lu bisa walk us through the thought process of gimana lu bisa ada transisinya gitu loh, dari nggak ada prinsip gitu atau nggak misalnya nggak ada plan gitu kan, terus sekarang jadi ada prinsip yang konsisten. Kayak apa yang pengalaman apa yang menurut lu ada bikin transisinya itu langsung kayak gitu? Yang pasti udah pelajaran yang paling menyakitkan tuh ya pasti loss lah ya, itu udah pasti. Karena kalau teman-teman mengarungi market itu tanpa prinsip, tanpa trading, mau itu bandarmologi, apapun lah, whatever it is. Yang penting teman-teman itu punya framework. Ketika gini jual, ketika ini buy gitu. Maksudnya ada plannya. Ya kalau nggak ada plan ya nanti ya ujung-ujungnya selalu loss gitu. Ketika harganya naik nggak pernah di TP tapi ujungnya balik gitu. Makanya Indian ya pelajaran yang paling terpenting ya loss terus. Habis itu ya udah mulai nyari pakai technical analysis, nggak gitu cocok. Mungkin ada yang sekarang bandarmologi, ada yang kebetulan saya pribadi sukanya di fundamental. Jadi ya sejalan lah dengan Recompar gitu. Ya, intinya loss sih. Teman-teman loss itu jangan sedih sih, karena loss itu istilahnya kalau kita di saham itu nggak mungkin nggak loss. Itu udah pasti. Cuman lossnya itu terkontrol. Nah, kalau lossnya semua kayak hari itu kan waktu awal-awal trading itu semua lossnya merah semua kan. Ya berarti udah something wrong gitu. Berarti ada yang ilmu mungkin kurang, makanya coba cari kelas atau mungkin boleh coba belajar dulu sebelum beli lagi. Yang penting loss-nya terkontrol. Loss-nya terkontrol. Bahkan Warren Buffett aja pun loss loh gitu. Sepintar orang paling tajir di dunia aja loss. Misalnya dia loss-nya di saham pesawat ya. Pesawat ada lagi lah saham-saham manufaktur. Yang Berkshire juga sebenarnya itu loss kan. Dia kan itu sebenarnya cotton mill yang dia beli. Terus dia belinya out of spite itu pas awal-awal. Terus dia nggak bisa turn around the company. Akhirnya dia jadiin kayak holding company buat kayak all the other Berkshire itu dulunya itu perusahaan tekstil kan? Tekstil ditransformasi gitu, pivot bisnisnya. Itu rungkat juga. Itu dia rungkat sebenarnya itu. Rungkat banget gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang lu bilang loss itu pengalaman yang amat sangat berharga. Dan kalau misalnya lu
dalam market scenario apapun harus kurang lebih ada plan-nya gitu kan, supaya lu tenang dan lu tahu apa yang lu harus lakukan sebagai investor. Betul. Gitu. Plan. Oke. Trading plan, bahasa kerennya. Trading plan atau enggak kalau misalnya orang yang ikut technical analysis atau kayak gitu. Investment plan. Investment plan. Jadi kalau misalnya kayak gue tangkap adalah bukannya lu nggak boleh FOMO kayak gitu kan, ikut teman-teman apa segala macam, tapi lebih ke yang pingin lu coba kerjain adalah gimana sih supaya gue bisa dapat plan, gue dapat plan dari situ atau enggak kayak gitu. Kalau gue nggak ada plannya dari teman-teman lu yang apa gebu-gebu tentang saham Konglo dan lain sebagainya, ya udah gue nggak ikutan gitu. Betul. Atau enggak gue ikutan tapi titip sendal buat seru-seruan aja kayak gitu, karena kita makhluk sosial juga sebenarnya. Itu uang, istilahnya uang judi lah, maksudnya uang siap hilang gitu. Tapi kalau uang yang serius saya nggak akan pernah taruh kayak gituan. Itu udah nggak bisa tidur buat apa gitu kan, nanti mati duluan sebelum sahamnya berangkat kan gitu. Gak bisa tidur. Kayak kalau turun nggak ada pegangannya kayak gitu. Ya saya pernah kan sangkut di ini lumayan dalam dulu di forex dulu kan, saya pernah coba. Makanya dari sana itu saya teman-teman harus kena loss dulu sekali baru bisa bersumpah. Biasanya itu orang kalau udah turun kan tuh, saya berjanji ini minimal BUP dulu, saya minimal nggak loss lah, makanya saya balik modal aja. Percayalah itu nanti pelajaran yang paling kuat. Mungkin saya ngomong gini mungkin belum relate. Nanti waktu ke teman-teman waktu loss, seperti saya kan kalau di forex kan almost kan semua trading itu margin kan, nggak ada yang bisa sih beli lot kecil. Nah saya pernah nyangkut dan hampir rungkat semua, itu lumayan besar, hampir seluruh life savings gitu. Hampir seluruh life savings. Yes, itu waktu ini perang Rusia. Jadi ketika waktu perang Rusia Ukraina itu money market itu goyang semua kan. Betul. Ada currency-nya goyang semua. Nah di sana lah saya kena. Apalagi yang sekarang yang paling pedas itu kan ini kan USD JPY kan. Yang orang nggak nyangka USD JPY itu bisa 150. Nah, makanya saya semenjak itu lewat, kebetulan untungnya saya lewat. Saya bersumpah pada diri saya, seuntung apapun saya nggak akan pernah menyentuh margin trading. Sepede apapun. Bahkan ini Pak Sandiaga Uno juga pernah kena gitu. Waktu tahun 98 dia juga ada pernah cerita gitu. Hampir rungkat juga, cuman untungnya lewat. Makanya itu Pak Sandiaga Uno harusnya saya duga dia juga udah bersumpah tidak akan pernah menyentuh margin trading sepede apapun. Oke. Jadi kan misalnya yang kayak lu bilang, orang harus kena rungkat dulu atau kena loss dulu, kayak baru mereka bisa belajar tentang pengalaman pahitnya di market kayak gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang terlalu takut-takut kayak gitu untuk kena loss dulu gitu di market, ada cara alternatifnya supaya menghindari itu kan? Paling pertama sih pasti belajar ya, ikut kelas dan semacamnya. Tapi kalau menurut gua pengalaman itu nggak akan pernah bisa dibeli. Karena dulu ya, mungkin waktu dulu saya mungkin loss waktu 5% dia udah goyang gitu, udah sell semua kan. Sekarang kayak misalnya kita pegang salah satu bank gitu ya, yang minusnya itu bisa sampai ya terakhir minusnya 10%-an gitu kan. Dan saya pun biasa aja gitu. Karena kenapa biasa aja? Karena saya tahu bank ini aman gitu. Kalau bank ini hancur ya kita jangan ini ya, jangan mikir investasi kita cuan berapa, kita udah mikir kabur dari negara ini gimana gitu. Makanya ya karena ada tesis di balik itu, ada plannya, makanya saya tenang gitu. Mungkin yang kalau untuk yang udah technical analysis ya udah langsung cut loss gitu kan, move on gitu. Kayak cut loss dalam technical analysis pun mereka pun biasa aja gitu kan, ya udah cut loss, move on gitu, what's next gitu kan. Cari misalnya yang volumenya lagi tinggi atau enggak kayak gitu ya. Tapi nggak ada cara yang salah benar, tapi intinya pengalaman sih, nggak bisa pengalaman itu nggak bisa ditransfer. Mentalnya orang harus kena dulu. Mentalnya harus dibuat dari situ. Habis itu kita coba harus ada pengalaman, nggak bisa tidur dulu kayak gitu. Ya, teman-teman nanti pasti ngomongnya hari ini, gua tunggu crash. Besoknya nanti gua akan all in semua rumahku. Percayalah waktu crash itu nggak akan beli, nggak percaya, nggak akan pernah beli. Goyang itu. Tapi kalau yang udah pengalaman dari 2020 itu bagus. Nanti kalau seandainya mungkin tahun 2026 atau gimana udah crash dan mungkin teman-teman udah ada playbooknya, teman-teman akan lebih biasa gitu. Karena yang aku lihat dari mentor-mentorku ya yang udah sukses itu kebanyakan itu alumni 2008 yang mana lebih parah. Itu parah banget. Alumni 2015. Dan mereka sama di alumni tersebut mereka juga kena mental gitu. Tapi karena udah sering kena kayak gituan jadi this is the time to buy bagi mereka. Yang saya nggak punya penglihatannya itu di tahun 2020. Walaupun saya sudah banyak baca buku itu this is opportunity gitu. Tapi kalian belum pernah kena, jadi nggak tahu gitu. Harus kena dulu sekali. Terus kayak gue juga jadi penasaran juga sih. Maksudnya di circle lu gitu kan, misalnya yang ada main saham gorengan dan lain sebagainya kan.
mereka juga ada kemungkinan mereka pernah kena gitu kan. Tapi setiap kali ada saham yang lagi nge-hype atau apa segala macam, mereka tetap ada cenderung untuk kayak nih con gue apa segala macam bla bla bla. Jadi pertanyaan gue, kenapa lu bisa tobat kayak gitu atau insyaf punya ini, tapi kenapa kayak orang-orang di circle kita tuh kadang-kadang yang nggak pernah tobat kayak gitu? Itu sih mentalitas penjudi sih. Kita ada teman seperti itu. Jadi kayak dia udah margin rungkat ratusan juta dari koin atau dari apapun lah. Mentalitas judi itu sih, itu harus dikasih tahu sih. Karena mungkin nggak ada yang kasih tahu, dan ini biasanya aku temukan ya. Orang ini dia dapat uangnya itu terlalu gampang. Saya ada kenal satu teman, jadi dia kayak ya mungkin bisa dibilang influencer. Ya bagi dia mungkin ratusan juta itu nggak seberapa, hilang ya udah gitu kan. Tapi ya menurut saya uang memang lu boleh dapat lebih jago cari cuan daripada kita gitu. Maksudnya lebih jago cara dapat gaji yang lebih tinggi. Tapi in the end kalau teman-teman gaji itu teman-teman harus tahu. Misalnya kita jadi influencer, kita ada saatnya kita nggak tenar. Mungkin sekarang kita lagi panen-panennya lah, sebulan dapat 100 juta, 200 juta dari endorse, ataupun misalnya kita lagi menjabat sebagai direktur udah gajinya berapa. Tapi teman-teman harus ingat itu gaji itu nggak selamanya. Dan itu mungkin mereka lagi di comfort zone mereka, paling hilang itu udahlah, nanti kan bisa cari lagi kan endorse udah ngantri gitu. Nah itu saran saya sih, mikirnya ke jangka panjang. Kalau saya sih selalu mikirnya itu panjang gitu. Jadi ketika uang saya ini habis, saya harus perlu berapa waktu lagi untuk menggantikan uang ini gitu. Yang mana kalau teman-teman nanti ada grafik tabel, kalau loss minus 10%, kita harus cuan berapa persen nih untuk balikin ini gitu. 11%, untuk minus 50% kita harus cuannya 100%. Untuk cuan balikin minus 50% ini. Dan semakin parah itu semakin banyak. Makanya ya intinya gitulah, kalau kita harus tahu jangka panjangnya gitu. Jangan melihat itu pendek, oh ini jadi McLaren gitu ya, nggak mungkin lah gitu. Jadi mungkin maksud lu adalah orang-orang yang pernah kena saham rungkat kayak gitu, tapi dia masih mental berjudi, itu karena pengalaman mereka tuh kurang pahit kayak gitu. Kurang pahit karena uangnya kebanyakan mungkin. Kebanyakan. Itu kalau teman-teman kena life savings, itu pasti jadi pelajaran tertampar gitu. Karena itu mungkin kayak uang-uang lucu. Mungkin bagi dia uang ratusan itu kecil karena cara dapatnya gampang gitu. Jadi intinya adalah jangan compare nominalnya lu sama nominal orang lain kayak gitu. Tapi compare untuk dapetin nominal tersebut, lu perlu waktu berapa, dan mungkin bisa berbeda sama orang lain yang invest atau judi kurang lebih gitu. Betul. Bahkan yang teman-teman yang berpenghasilan mungkin puluhan juta, kita jangan ngomong ratusan juta lah. Puluhan juta itu bisa menang melawan ratusan juta kalau ditarik panjang gitu. Buat apa kayak misalnya gini, pergi hancur, naiknya hancur gitu. Nanti kan di grafik itu nampak, walaupun duit teman-teman itu masih kecil, tapi tumbuhnya pelan-pelan gitu. Nanti di ujungnya gini kan gitu. Exponential gitu. Ya makanya saya selalu punya mental ini. Kalau mau kaya itu dari bisnis dan kerja, bukan dari investasi. Investasi itu adalah salah satu kendaraan. Kalau teman-teman menjadikan investasi itu dijadikan titik pembalikan hidup dalam waktu singkat, itu sih ngehalu sih. Itu namanya judi. Itu judi ya, itu ngehalu. Mentalitas itu paling betul sih. Karena dulu saya juga mengharapkan dari investasi dari 10 juta bisa jadi berapa nih gitu kan. Itu nggak mungkin guys. Karena harus tetap kerja, upgrade skill, dapat jabatan yang oke, atau punya maksudnya sering bersosialisasi, dapat circle yang oke, nanti dapat Kang Pao istilahnya dalam Medan ya, dapat opportunity baru. Ya di sanalah nanti teman-teman jago nyimpen, jago sisihkan dikit gitu. Karena tidak ada yang orang itu kaya dari invest. Ya itu ada, tapi 0, berapa persen itu yang nampak di internet. Yang rungkat juga banyak gitu. Jadi ada kayak semacam survivorship bias juga. Orang-orang yang survive gitu kan, mungkin mereka bisa keluar di internet apa segala macam. Tapi orang-orang yang rungkat kayak gitu ya, mereka mana mungkin mereka bakal kasih tau, oh ya gue hilang semua life savings gue dari investments. Betul. Karena orang yang rungkat itu tidak pernah foto portfolionya. Dan ini aku baru ingat. Jadi mental penjudi ini, walaupun teman-teman sukses ya, misalnya teman-teman beli koin yang gambarnya anjing ya misalnya, koinnya gambarnya banyak anjing, Floki misalnya, contoh ya. Floki. Itu mungkin teman-teman duitnya jadi 10 juta jadi 1 miliar let's say. Tapi percayalah teman-teman, ketika dia udah merasa sukses di 1 miliar itu, dia tidak akan berhenti berjudi. Jadi dia 1 miliar kita hantam lagi. Dengan logika D1 jadi 1 miliar kan, 10 juta jadi 1 miliar, berarti itu kali 100 ya. Nah berarti apa harapannya dari 1 miliar itu jadi 100 miliar. Tapi apakah di lipatan selanjutnya itu aman? Belum tentu. Bisa aja yang rungkat, kayak misalnya kemarin ya, yang baru istilah
liquidation terparah di dunia kripto. Itu orang yang beraset 500 miliar aja hilang gitu. Kenapa bisa hilang? Dugaan saya sih margin trading gitu. Karena ya sekali lagi, mau sebanyak apapun duit lu mau cuan seberapa persen pun, tapi kalau ujung-ujungnya jadi nol itu nggak ada gunanya gitu. Ya capek sendiri, 500 miliar terakhir bunuh diri kan di dalam Lamborghini-nya kan. Orang Ukraina itu kalau nggak salah. Makanya tidak ada gunanya. Gitu. Di dalam Lamborghini-nya dia bunuh diri. Bunuh diri, tragis itu kebahasan ceritanya. Itu satu, kalau nggak salah ada berapa ribu orang bunuh diri gara-gara liquidation event itu kan. Yang sialnya bunuh diri karena nge-tweetnya dari seorang presiden gitu kan. Tweetnya pun juga bermundian dia gitu. Kita nggak tahu dia mau tweet apa minggu depan, suka-suka dia kan. Ya nggak ada gunanya. Kalau teman-teman beli spot mungkin oke lah ya, beli spot atau misalnya tidak ada margin. Tapi ya sekali lagi ya, saya nggak tahu koin itu masih investment atau bukan. Cuman tidak menyarankan yang berjudi-judi itu janganlah, nggak ada gunanya, capek sendiri. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, bukan disimpulkan ya, tapi kalau misalnya ditarik patternnya, kalau misalnya kita tarik patternnya, orang-orang tuh mikir, oh ya, gue dari 10 juta bisa masuk ke 1 miliar, ya kan? Artinya dari 1 miliar ini bisa gue gulung ke 100 miliar, kayak gitu. Terus dari 100 miliar ini berarti bisa gue gulung lagi ke 10 triliun, kayak gitu. Ya kan? Jadi mereka akan berasumsi seperti itu, dan mereka akan ngerasa, oh, past performance itu going to mirror future performance, which is not correct gitu kan sebenarnya. Betul. Makanya kemenangan terbesar seorang penjudi apa kok? Apa? Berhenti. Damn. Itu kemenangan terbesar seorang penjudi, semua orang Indonesia tahu gitu. Itu ada quotes-nya itu. Kemenangan terbesar seorang penjudi adalah berhenti. Ya kayak judi, misalnya kita jadi dari 10 juta, let's say lah jadi 100 juta. Wah, kita pikir, wah ini kalau kita masukin lagi 100 juta jadi 1 miliar kan. Ya mungkin bisa aja di on the way 1 juta dikasih 1 miliar. Tapi dari 1 miliar ke 10 miliar itu mungkin teman-teman pede kan. Anjir kalau gitu gue jual rumah gue, masukin aja kan. Ya dirungkatkan dia jadi nol. Ya makanya kemenangan seorang penjudi adalah berhenti gitu. Gila. Itu ada quotes-nya tuh kalau teman-teman cari. Itu banyak banget di internet. Kena banget, bro. Iya. Dan sebenarnya yang jadi gue mikirin adalah kalau misalnya kadang orang berjudi kayak gitu kan, atau enggak mereka berinvestasi kayak gitu, terus mereka harus terima kenyataan dalam hidup. Ya kan, kalau misalnya hidup tuh nggak gampang, lo harus cari kerja, lo harus bikin bisnis dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dapat uang gampang kan enak banget kayak gitu. Kayak siapa yang nggak mau sih uang gampang kayak gitu. Jadi lo ada alternatifnya dari lo berjudi gampang versus lo kerja keras kayak gitu, susah. Jadi mungkin dari situ yang lu bilang kemenangan penjudi terbesarnya itu berhenti. Lu say no to the easy stuff, terus lu deliberately choose the harder path untuk lu ngegulung kekayaan lu dengan sustainably gitu kan. Jadi sustainable. Karena kalau ya itu dapat 1000% nggak ada gunanya, ujung-ujungnya mau. Makanya kalau teman-teman itu kalau di fund manager, kalau saya nggak salah dengar ya, kalau cuma baru jalan kita portfolionya cuma 2 tahun dan dapat gainnya 100%, mereka ya ketawa aja gitu. Karena ya itu jangka waktu yang sangat pendek. Fund itu yang mau lihatnya super panjang gitu, dan lu bisa dapat seberapa konsisten. Karena semakin besar AUM, aset yang cash yang dikelola, ya semakin kecil itu returnnya biasanya. Gitu. Makin sulit, betul. Saham yang mau dibeli juga susah gitu kan, karena barangnya itu nominalnya kecil. Makanya India itu ada konsistensi, dan itu saya sering dikasih tahu mentor saya sih, ada salah satu dari Medan namanya Ko Chris ya, salah satu Chris Angkasa ini. Chris Angkasa, gila, keren banget mentor lu bro. Bagus banget sih mentalitasnya. Dia bilang udah, lu nggak usah buru-buru, lu kerja aja, nyari uang pinter-pinter, nanti lu sambil invest. Itu lu nggak akan kerasa, bentar aja 1 miliar, kayak tiba-tiba duitnya dari mana ini gitu. Itu nggak akan pernah kerasa. Nanti untuk 1 miliar ke next miliarnya itu nggak akan pernah kerasa gitu. Makanya ya hidup tuh sebenarnya memang harus kerja gitu, bukan di balik layar gitu. Kecuali memang kerjanya itu analis atau ngelola duit orang, beda ya. Itu memang kerjaan mereka. Tapi kalau kerjaan kita itu ya kerja, sisihkan uang, invest. Udah. Makanya kalau teman-teman tahu susahnya dapat uang itu pasti ngerti. Invest itu nggak akan pernah sembarangan. Jadi mungkin buat orang-orang yang belum pernah ngalamin pengalaman pahit di market, boleh juga untuk mereka cari tahu seberapa sulit dapetin uang kayak gitu dari nol. Kerja kayak gitu. Kerja. Dan kalau misalnya ya nggak ada yang gratis gitu kan di dunia. Nggak ada yang kasihanin, orang cuma bisa turut bersedih udah ya, tapi nggak ada yang ini kan, nggak ada yang refund kan uang kita kan. Iya. Jadi kalau jangan kan uang kita yang hilang karena trading ya, uang yang hilang karena mungkin kena hacking aja pun nggak ada, yang paling cuma bisa minta maaf doang kan gitu kan. Betul. Nyesek loh, makanya jangan sembarangan taruh uang juga gitu. Nah makanya saya juga hati-hati lah, misalnya ini agak off topic ya, mungkin
connect wifi publik itu jangan sembarangan connect. Betul. Wifi publik saya takut banget. Makanya kalau handphone yang ada uang itu jangan sembarangan connect wifi publik, wifi cafe itu jangan. Diusahakan jangan seenggak ada sinyal pun kalau bisa jangan pakai karena itu rawan banget zaman teknologi kan. Iya. Karena kita tahu susahnya itu uang kita kumpulin capek-capek ngilangnya hanya gara-gara connect wifi kan lucu kan. Iya. Atau enggak gara-gara kena penipuan kayak gitu. Kena penipuan. Ya. Banyak tahu gak sih? Gue ada paman gue orang Medan juga. Dia kenanya itu dari orang Dukcapil. Kayak bilangnya dari Dukcapil, terus dia dia bilang, oh ya ini bapak data KTP-nya ini ya, kayak gitu. Ya. Terus dia bilang, iya kamu harus melakukan pengginian data kayak gitu. Coba kamu foto selfie sama KTP kayak gitu. Terus dia kirimin link untuk payment link kayak gitu untuk bayar 12.000 rupiah. Nah ternyata payment linknya itu aplikasi yang diinstal ke HP. Abis itu kan 12.000-nya itu dia harus transfer kan. Nah jadi dia login ke mobile bankingnya dia kayak gitu. Oh my god. Nah, terus dia jadi udah langsung bisa di remote control HP-nya sama si orang Dukcapilnya ini. Selesai gitu. Itu selesai uang ratusan juta itu. Ada paling gampang biar gak kena tipu, beli iPhone guys, serius. Beli iPhone, maksudnya kita jangan lihat ini ya, bukan iPhone itu bukan untuk mewah-mewahan, bukan untuk pamer atau gimana. Saya pakai iPhone ini mungkin untuk teman-teman konten kreator mungkin udah tahu lah kalau iPhone ini the paling best. Bahkan video ini juga di-take dari iPhone gitu. Cuman kalau untuk masalah keamanan, saran saya minimal iPhone bekas kayak untuk mobile banking atau gimana. Karena iPhone tuh kayaknya nggak bisa ya, agak sulit gitu. Kebanyakan itu hackingnya itu dari Android, Windows platform gitu. Nggak disarankan pakai itu kalau mobile banking. Oke. Ya bagus sih maksudnya. Selalu 2FA. 2FA itu penting. Zaman sekarang semua harus 2FA. Kalau nggak habis. Uang kita habis semua gitu. Dan aset kita yang bisa kena sandra kayak gitu kan. Yes. Oke sih bro. Paling kalau misalnya ada, ini kita bisa conclude aja. Tapi kalau misalnya dari lu sendiri ada semacam wangsit kayak gitu buat orang-orang yang, misalnya lu kan udah di market belum lumayan lama ya bro, gitu kan. Terus lu kan juga profesional gitu kan ya. Dan lu juga sambil merintis juga gitu kan. Ya kita nggak gitu pingin kayak nge-flexing background orang apa segala macam gimana. Tapi sebenarnya kita lihat yang valuable banget buat customer atau buat audience kita ya wisdomnya yang atau pengalaman hidupnya bisa di-share supaya orang-orang itu bisa mikir gitu loh, bisa lebih self-aware tentang apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Yes, kalau saya sih punya semenjak kejadian loss, kejadian sangkut dan kejadian ini itu saya cuma bisa simpulkan satu sih. Intinya kalau mau uangnya, saya nggak tahu lah ya kategori sukses setiap orang itu gimana gitu atau uang besar versi dia itu gimana. Tapi ya intinya bagi saya tidak ada cara mudah untuk dapat uang. Indian teman-teman kalau mau cepat kaya itu antara bisnis, ya bisnis udah pasti bisnis. Antara cepat kaya atau cepat rungkat, kita nggak tahu. Cuman bisnis itu saya lebih besar. Atau kedua itu teman-teman yang kerja, tapi kerjanya itu skillnya itu diimprove. Jadi teman-teman itu dengan harapan bisa dapat naik jabatan, ya nanti uangnya itu ya tinggal sambil dikikis pelan-pelan. Ya semakin tinggi pendapatan teman-teman, maka investasi teman-teman itu akan semakin kerasa. Karena kalau dengan uang 1 miliar aja pun jujur aja gitu, untuk investment itu kecil banget, kecil banget. Bahkan untuk biaya hidup tuh belum cukup, apalagi sekarang inflasi kan gitu kan. Makanya saya menyarankan ya kalau teman-teman yang udah melek investasi itu bagus, tapi ya jangan lupa pekerjaan teman-teman itu paling penting, bisnis teman-teman itu paling penting gitu, karena itu yang ngasih makan hidup keluarga gitu. Makanya ya kalau FOMO, makanya makan hidup keluarga, saya ada loh teman yang rungkat gitu. Jadi gimana? Dia pakai modal bisnisnya itu, dia lagi gabut nih, dia pakai gabut, dia pikir 500 juta ini ya masih muter-muter dikit lah, bisa jadi dapat cuma 10%, dapat 50 juta untuk jajan, habis semua gitu. Jadi 500 jutanya habis semua? Habis, yes. Gimana jadi, caranya dia habisin? Dari dia rungkat kayak gitu? Beli aneh-aneh lah, beli aset aneh-aneh kayak koin gambar anjing, gambar kodok kan gitu kan. Koin kebun binatang, itu dia koin kebun binatang. Itu udah lah, jangan, gak ada gunanya. Kalau bisnis cashnya itu sarankan untuk yang aman, pasar uang atau EDPT. Bahkan saham pun tidak disarankan untuk cash reserve bisnis ya. Tapi kalau untuk cash nganggur pribadi ya silakan lah kalau nggak dipakai gitu. Makanya kerja guys, itu aja. Udah itu aja kerja. Nggak ada cara lain. Tuh. Bagus bro, thank you. Okay. Good chat. Thank you.